tewas di Kamboja beberapa waktu lalu. Bayangin ini terjadi sama kamu. Kerja ke luar negeri dijanjiin gaji 3 kali lipat, tapi nyatanya jadi budak judi online. Ginjalmu diambil, hidupmu direnggut. Ini bukan cerita fiksi, ini nyata. Channel ini akan bongkar semuanya. Ini kisah nyata Saleh Darmawan. Saleh, pria 24 tahun dari Bekasi, lulusan SMK koki di hotel, dapat tawaran dari yayasan di Tanjung Priuk kerja di Thailand gaji 3 kali lipat. Berangkat 18 Februari 2025, kontak terputus 4 hari kemudian. 2 Maret keluarga terima video call, Saleh lemah tak bisa bicara. Biasa aja kan kalau nelpon, apalagi nyuci perabotannya, masukin roti ke oven. Ini enggak, sampai 4 hari nelponnya di atas kasur terus. Mukanya juga kayak orang nggak gairah. Tanggal 2 Maretnya itu dikabarin anak saya lagi sekarat. Tanggal 3 paginya anak saya meninggal. Dan ini lebih mengagetkan lagi. Saleh meninggal dunia, tapi luka mencurigakan ditemukan di pinggang jenazahnya. Pun ada keganjalannya gitu. Ada lepatan gitu di sini mas, kanan kiri. Kayak luka operasi gitu. Laporan otopsi pendarahan pencernaan. Keluarga curiga ginjal Saleh diambil secara ilegal. Pekerjaan palsu di Kamboja. Saleh ternyata bukan kerja di hotel, tapi jadi operator judi online di Kamboja. Dikirim dari Indonesia melalui yayasan fiktif, dijanjiin gaji besar sama seperti ratusan WNI lain yang tertipu. Sal berangkat ke Kamboja pada tanggal 20 Desember 2024 lalu untuk bekerja. Ia tergiur dengan iming-iming gaji sebesar $1.000 Amerika Serikat per bulan. Polisi menemukan 122 warga negara Indonesia dijebak dan dikirim ke Kamboja. Jadi jaringan mereka ini terbagi 3 lapis tindak pidana perdagangan orang nih. Yang pertama, agen luar negeri Kamboja, observasi dan bawa ke rumah sakit. Kedua, fasilitator Indonesia, dokumen palsu, akomodasi. Dan yang ketiga adalah perekrut ex-korban yang disuruh cari korban baru. Total omset sindikat yaitu 24,4 miliar rupiah per tahun. Ada data operasi ini difasilitasi militer Kamboja juga. Rumah sakit Preah Ketmalea, fasilitas militer di Phnom Penh, operasi dilakukan oleh dokter asli, tapi tanpa persetujuan etis. Ginjal dijual ke pasien dari India, Thailand, dan negara lainnya. Sampai di sini terungkap beberapa nama, terungkapnya Miss Huang dan Profesor C ini ya, inisialnya. Miss Huang, fasih bahasa Indonesia, maklar utama, masuk daftar pencarian orang Indonesia. Prof C, aktor bayangan, belum terungkap identitasnya hingga kini. Jadi judi online ini menjadi aksesoris kejahatan. Jadi Kamboja ini melegalkan judi hanya untuk warga asing. Kota Sihanouk, Kovel, dan Phoi Phet jadi sarang kasino Tiongkok. Banyak warga negara Indonesia dikirim untuk jadi scammer nih, admin hingga korban kekerasan. Dan ini bagian paling menyeramkannya, kekerasan dan penyiksaan. Korban disiksa jika tak capai target, disetrum, dipukul, dikunci, dijual ke perusahaan lain, bahkan ada yang dijual ke Myanmar. Di kasus ini ada kisah Slamet yang selamat. Jaktim, si Slamet ini umurnya 27 tahun, asal Jaktim, dijanjikan kerja di pabrik Vietnam. Ternyata dikirim ke Kamboja, bukan ke Vietnam. Kabur sejauh 160 km, hanya bawa HP dan dompet. Hingga kini hidup dalam ketakutan. Dan juga ada kesaksian korban, yaitu inisialnya MR dan DS. MR dari Aceh disetrum, keluarga diminta uang 35 juta. Kalau DS ini dari Majalengka, dijual ke 3 perusahaan, diselamatkan saat razia tahun 2022. Semua korban punya luka fisik dan mental seumur hidup. Ini bisnis yang mengeruk nyawa. Modusnya gimana sih bang? Modusnya perekrutan melewati grup Facebook mulut ke mulut, yaitu tetangga, dikirim dengan paspor palsu, pura-pura family gathering, ginjal diambil, korban ditelantarkan setelahnya. Banyak yang alami infeksi, komplikasi, trauma berat, dan lain-lain. Kami warga Binja yang saat ini kami terlantar di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Untuk makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Jadi ini ada struktur kejahatannya ya teman-teman ya. Dan lingkaran setan ini terus berulang, melibatkan banyak oknum. Sini 612 juta mengalir ke oknum untuk kalangi penyidikan. Korban diborgol, dikunci, bahkan dijaga dengan anjing pelacak. Kontrak kerja tidak ada, yang ada hanya eksploitasi total. Jadi usaha pemerintah dan ketidakcukupan, 7 tersangka sudah ditangkap. Pemerintah memperketat paspor, tapi menurut Komnas HAM langkah ini belum cukup. Karena sindikat ini kuat dan diduga di-backingin pihak-pihak besar. Jadi menurut pengamat, solusinya adalah yang pertama yaitu edukasi masyarakat, jangan tergiur janji palsu. Kedua,
kerjasama antar negara harus aktif nih. Ketiga, transparan perlindungan hukum korban. Yang terakhir yaitu bongkar jaringan sampai akarnya. Jadi kesimpulannya, kalau kamu atau keluarga ditawari kerja ke luar negeri, pastikan validasinya, jangan asal percaya, karena nyawamu bukan alat tukar nih teman-teman ya. Ingat saleh, ingat selamat, jangan sampai kamu jadi yang berikutnya.